Kesawa. Naca sreyo nupasyami. Naca sreyo nupasyami. Atwa swajanam ahawe. Atwa swajanam ahawe. Wahai Kesawa, hamba melihat sebab-sebab semuanya serba terbalik kurangka tadi. Hamba tidak melihat adanya kebaikan apapun dengan membunuh para anggota keluarga di dalam peperangan ini. Jadi seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu bahwa di sloka ke-31 niki Arjuna sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya dia untuk melaksanakan peperangan ini karena baginya membunuh anggota keluarga niki adalah merupakan dosa yang sangat besar, mahapataka. Tentunya kita juga harus setuju dengan pemikiran Arjuna ini dalam konteks kehidupan kita sekarang. Jangankan kita diajak untuk membunuh keluarga gitu, membunuh hewan yang lain pun itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Namun konteks yang kita bisa renungkan dari state, dari kondisi pada saat itu di Perang Kurukshetra, bahwa saya katakan beberapa waktu yang lalu, pertemuan kalau nggak salah pertemuan kita yang ke-11, yang katakan bahwa mengapa Pandawa dan Korawa datang ke Dharma Kesetre, ke Medan Dharma, adalah dalam rangka mereka untuk proven, untuk membuktikan siapa sesungguhnya yang benar di antara mereka bersaudara ini, antara Pandawa dan Korawa. Karena kedua-duanya merasa dirinya benar, sehingga dia pergi untuk mencari keadilan. Jadi itu state pertama yang juga harus yang kembali tekankan. Sehingga karena keduanya berselisih paham, tentunya ingin mencari kebenaran. Itu sebabnya kemudian mereka pergi ke medan perang untuk berperang. Nah, artinya di awal sudah kita bahas bahwa dialog jalan satu-satunya gitu. Ini harus kita pegang. Jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan cara seperti ini. Ini last decision-nya. Jadi kita di tengah masyarakat pun ke depan ketika kita menghadapi persoalan, ya ini tidak kita harapkan, tetapi mungkin ini akan menjadi satu-satunya jalan terakhir. Sama seperti ketika Sri Krishna harus membunuh Sisupala. Ketika Sisupala sudah diberikan pengampunan, Sri Krishna mengatakan demikian. Ketika Anda sampai 100 kali melaksanakan penghinaan kepada diriku di depan umum, maka di saat itulah saya baru akan memvonis Anda. Nah, artinya apa yang akan dilakukan oleh Arjuna ketika peperangan ini pecah harus berperang dengan saudaranya sendiri adalah pilihan terakhir, pil pahit yang memang harus dilakukan pada saat itu. Pada saat itu ya, pada saat Mahabharata ini, Bharatayuddha ini pecah. Nah, tentunya hal ini di dunia saat ini kita tentu sloka ini kemudian tidak bisa menjadi relevan, kita bisa terapkan secara sembarangan. Kalau kita tidak benar-benar bisa masuk ke dunia rohani yang tanpa celah. Kalau jangan sampai nanti kita mengatasnamakan sloka ini, kemudian kita melakukan pembunuhan atas dasar mengatakan bahwa ini kebenaran. Padahal sesungguhnya dalam rangka untuk memenuhi rasa iri, rasa egois, dan ahamkara kita. Jadi konsep sloka-sloka ini hanya bisa diterapkan oleh mereka yang memang memiliki kemampuan spiritual tanpa cacat celah. Jadi hanya Tuhanlah yang kemudian yang bisa mengeksekusi hukum ini. Sama kalau dalam hukum tata negara, mungkin hanya lewat pengadilan lah kemudian seseorang itu bisa dinyatakan vonisnya seperti apa. Nah, yang kira pemahaman kita harus bawa ke sana dulu, sehingga nanti sloka yang berikutnya ini kita bisa pahami bersama-sama, sehingga tidak menjadi justifikasi kita secara sumir untuk menerapkan sloka-sloka ini.
Itu yang kira nih ke penjelasan awal yang tentang sloka 31 niki bisa dilanjutkan ya. Mohon ampura beli gini direkam nggak ininya? Direkam Angkit. Oke. Iya Pak, direkam Pak. Ini yang saya katakan bahwa Arjuna kelihatannya sudah lupa pada aturan moral sebagai orang ksatria. Nah, ini saya katakan bahwa pada saat itu Arjuna datang ke medan perang bukan sebagai pribadi, tapi dalam rangka untuk menjalankan dharmanya sebagai seorang ksatria. Ini yang kemudian dilupakan oleh Arjuna. Justru dia datang ke sana membawa kepentingan pribadinya. Ini backsetnya seperti itu jadinya. Nah, Arjuna kan membunuh musuhnya, apalagi sanak keluarganya. Jadi karena Arjuna berpikir bahwa membunuh sanak keluarga tidak akan ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya, jadi dia tidak bersedia untuk bertempur. Ini sama seperti halnya orang yang tidak lapar, tidak ada niat untuk memasak. Jadi seperti itulah kondisi realnya. Jadi sekarang, nah ini untuk masuk hutan saja. Jadi dia sampai mengungkapkan, aku lebih baik menjadi pertapa saja kalau begini. Gitu. Dia ingin membelakangi, ingin merefuse dharmanya dia sebagai seorang ksatria. Nah, padahal di satu sisi ini dilema yang dihadapi oleh Arjuna. Di satu sisi, dia menginginkan Hastinapura karena dia tidak rela bahwa hak-haknya dia direbut oleh Duryodhana secara tidak fair gitu. Karena dia akhirnya tahu bahwa dia pernah ditipu, pernah mau dibunuh dan sebagainya. Di satu sisi Arjuna menginginkan Hastinapura, di satu sisi dia menghadapi persoalan batin yang seperti itu. Nah, satu-satunya kesempatan bagi Arjuna untuk boleh kerajaan adalah dengan cara bertempur, yaitu tentunya adalah melawan saudara-saudaranya sendiri. Nah, kalau kita bawa dalam konteks yang agak rohani ke dalam diri kita, bahwa kerajaan yang dimaksudkan sini adalah kerajaan Dharma. Nah, yang mana yang kita inginkan? Ketika kita menginginkan kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, dan kedamaian, maka kita harus bertempur untuk memperjuangkannya. Itu pesan rohaninya sebenarnya seperti itu. Ini kalau kita bawa dalam konteks sebagai diri pribadi kita. Pertempuran itu kalau terjadi di dalam, maka kita sesungguhnya juga harus melakukan pertempuran untuk memenangkan sisi yang mana yang harus kita perjuangkan. Apakah sisi Dharma atau sisi Adharma. Dari pihak Duryodhana atau di pihak Adharma pun akan melakukan hal yang sama. Mereka tentu akan juga memperjuangkan. Aku juga ingin menguasai dunia ini. Duryodhana akan berpergi pihak Adharma juga akan melakukan itu. Makanya sesungguhnya pertempuran itu setiap saat terjadi dalam diri kita. Nah, kita sebagai orang yang diberikan wiveka oleh Tuhan, diberikan budi oleh Hidup Sang Hyang Dewasa, tentu kita ingin kesempatan kehidupan ini kita gunakan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hidup sehingga kita bisa terlepas dari ikatan samsara atau kelahiran kematian. Itu tujuan kita. Sehingga maka pertempuran itu memang tidak bisa kita hindarkan. Di dalam diri ini nggih, ampunang di bawah nanti nyamu pedidi bekat iyagen gara-gara merebutin warisan. Itu bukan itu yang dimaksudkan. Tapi warisan yang sesungguhnya yang harus kita perjuangkan adalah warisan sisi Dharma dan sisi Adharma dalam diri kita. Atau Dewa atau Buddha yang harus menjadi pemenang dalam hidup kita. Masih dalam konteks kita merayakan Galungan. Yang lebih senang kemudian membawa sloka niki ke dalam diri kita. Tidak lagi membawa, seperti Pak Komang bilang, musuh itu saat ini tidak lagi berada di luar diri kita, tetapi sesungguhnya bersama kita. Pak Komang mengatakan within us katanya, jadi bersama kita, tidak lagi di luar diri kita. Nanti yang kira penjelasan pengawal yang di sloka 31 niku seperti ini, sehingga ketika nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu memahami sloka-sloka 32, 33, 34, 35 sampai berakhirnya sloka 1 niki, benar-benar kuat pemahaman kita bahwa sloka ini harus kita sentuhkan ke dalam. Tidak kemudian kita lihat dia di luar diri kita. Seperti halnya Arjuna melihat para Korawa. Selanjutnya, sloka yang ke-32. Nakang
Nakang kesewi jayam Krishna. Ya. Nakang Dewi Jayam Krishna. Nacarajya masukan nica. Himno Rajena Govinda. Himno Rajena Govinda. Imbo gaira jivite nawa. Kimbo gair jivite nawa. Nakang se wijayam Krishna. Nakang Wijayam Krishna. Nacarajam sukanica. Nacarajam Sukanika. Himno Rajena Govinda. Himno Rajena Govinda. Kimbo gair jivite nawa. Kimbo gair jivite nawa. Wahai Krishna, hamba tidak menginginkan kemenangan, tidak juga kerajaan atau kesenangan. Wahai Govinda, apa gunanya kerajaan, hidup, dan kesenangan-kesenangan seperti itu untuk kita? Ini pertanyaan Arjuna kepada Krishna. Jadi dia tidak menginginkan kemenangan, tidak juga kerajaan. Seperti yang katakan di awal, tetapi di satu sisi Arjuna juga sesungguhnya ingin menuntut hak-haknya atas ketidakadilan yang dilakukan oleh para wadah. Bahkan dia sebelum peperangan Arjuna sampai melakukan pertapaan tersendiri untuk mendapatkan senjata yang maha dahsyat, yaitu Pasupati itu. Atau Brahmastra itu. Nah, saat ini Arjuna bertanya, apakah gunanya kesenangan-kesenangan kita untuk kesenangan-kesenangan itu untuk kita? Nah, kalau ini kita bawa ke dalam diri kita, pertanyaan yang mendasarnya, apa yang akan kita peroleh ketika kita bisa menundukkan musuh-musuh kita dalam diri kita? Nah, itu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama. Kemudian kita akan, sehingga berikutnya akan muncul pertanyaan, apakah hidup ini harus saya perjuangkan, atau dia biarkan mengalir secara alamiah apa adanya tanpa usaha? Itu dua pertanyaan Pak Komang yang harus nanti, dan teman-teman, yang harus kita jawab bersama-sama. Apakah hidup ini harus diperjuangkan untuk mendapatkan value yang maksimal sebagai usaha kita untuk memperbaiki kualitas kehidupan, atau kita akan biarkan dia mengalir seperti apapun adanya, menerima nasib begitu saja. Nah, ini sloka itu mengandung pesan seperti itu sebenarnya, Bapak Ibu Sarangsami. Nanti kita diskusikan. Dia nggak mau jawab. Nanti kita diskusikan yang Niki. Nah, kesenangan-kesenangan seperti apa yang kita dapatkan ketika kita kemudian memperjuangkan dharma kita sebagai seorang manusia di dalam kehidupan ini. Ya, tiang kira Nike, dua pertanyaan tiang lemparkan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Ini selanjutnya Pak. Mungkin ini kita lewatkan saja. Kita lewatkan. Cuma tiang kasih clue saja di akhirnya tuh. Jadi secara material, semua orang ingin memuaskan indria-indrianya. Niki sebagai clue pertanyaan kita tadi. Di satu sisi, semua orang ingin memuaskan indria-indrianya sendiri dan menginginkan supaya Tuhan memenuhi pesanan untuk kepuasan seperti itu. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita selalu berdoa seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Bu Made minggu yang lalu, ada 4 tipe pemuja kepada Tuhan. Nah, salah satunya adalah ketika
kita memohon kepada Sang Hyang Wisa agar Tuhan mau menganugerahkan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan ada orang yang berdoa menginginkan bagi kehancuran orang lain. Ya, ada yang berdoa seperti itu. Jadi membawa nama Tuhan, kemudian dia menginginkan orang lain tuh celaka dan lain sebagainya. Tuhan akan memuaskan indria-indria makhluk hidup sejauh mana ia melakukan usaha itu. Ini konsep karma seperti itu. Bu Giri, saya pernah membaca postingan beliau. Beliau bilang begini, usaha ada pada kita, karunia ada pada Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan apa-apa sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah itu dari dua pertanyaan yang lempar di awal, ini sebagai sebuah kunci untuk memancingnya. Bagaimana kita mengintegrasikan nanti seperti ini. Jadi di satu sisi kita selalu berdoa agar Tuhan memberikan kita pesanan seperti apa yang kita inginkan. Dan tetapi ada juga bahwa Tuhan akan memberikan apa-apa yang kita inginkan sesuai dengan usaha, sejauh mana usaha yang kita lakukan untuk menggapai itu. Gitu yang kira Nike pancingan saja. Baik, Tiang kira tidak akan Tiang lanjutkan dulu Niki Pak Komang diskusinya, karena Niki akan sangat menarik sekali, apalagi sloga 33. Nanti mungkin Tiang di akhirnya Niki Tiang akan kasih conclusion sedikit, kesimpulan saja sebagai bahan renungan kita bersama-sama. Bapak Ibu sareng sami, dua sloka Dumun sebagai pengantar daripada diskusi kita pada pagi hari Niki, yang kembalikan kepada Semeton untuk kita diskusikan bersama-sama. Nggih Raris, Dumun, Bapak-Bapak. Nggih, sukses bisa. Semua Pak Mangku. Nah, untuk Bapak Ibu dipersilakan yang ingin bertanya atau berdiskusi. Nggih. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Komang, nggih. Pak Komang ingin ikut nimbrung nih. Oke. Yang pertama di seloka pertama nih ini posisi pada saat itu memang genderang perang sudah dibunyikan. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk Arjuna mundur. Dalam kehidupan ini kalau memang kita posisi kita sekarang ini dalam keadaan perang, perang itu sudah dibunyikan genderangnya, trompet-trompet sudah dibunyikan, pertanda sudah mulai perang, ya memang kita harus berperang. Karena itulah yang harus kita lakukan untuk membela tanah air kita. Tapi kalau dalam keadaan normal, saya rasa seloka ini tidak tidak relevan diterapkan kalau dalam keadaan normal. Ini keadaan pada saat itu memang sudah perang itu sudah tidak bisa dihindarkan karena sudah bunyi genderang perang itu, sudah ditiup trompet-trompet dan lain sebagainya. Baru keadaan ini Arjuna baru dia menyadari posisi dirinya itu bahwa yang dilawan itu adalah semua keluarga besarnya gitu, termasuk kakeknya. Nah, Krishna dalam hal ini mengingatkan kepada Arjuna bahwa kita ini sekarang tidak ada pilihan lain, bukan lagi waktunya untuk berdebat, tapi memang harus perang karena sudah bunyi. Nah, Indonesia kalau sudah perangnya juga sudah bunyi, pemerintah sudah mengatakan kita dalam keadaan perang, ya memang seloka ini harus kita pegang. Yang kedua, pertanyaan dari yang tadi dilemparkan, apakah kita harus perjuangkan hidup ini atau biarkan saja mengalir? Yang ini memang pernah juga merenung tentang itu yang tadi Pak Bu Giri sampaikan itu, bahwa kita hanya berhak untuk berbuat saja sebaik mungkin, tapi hasilnya itu Tuhan yang menentukan, bukan kewenangan kita untuk menginginkan hasilnya. Perenungan saya itu pas dengan jawaban pertanyaan ini. Apakah harus diperjuangkan? Kita harus berbuat sebaik mungkin atau biar saja mengalir. Ternyata perenungan saya itu menjawab bahwa kedua-duanya benar tergantung dari pemahaman seseorang.
Kalau pemahamannya sudah tinggi, yang disebut saya itu adalah sang roh, maka biarkan saja mengalir. Karena kita sebenarnya sebagai wayang saja. Ada yang menggerakkan, ada yang dalangnya, biarkan aja mengalir. Tapi kalau posisi kita adalah sebagai manusia yang masih biasa, maka harus diperjuangkan. Tergantung sekarang siapakah saya itu. Kalau eh, saya adalah Komang Mahawira, ya saya harus berjuang. Saya harus berjuang untuk memperbaiki taraf kehidupan. Tapi kalau yang dimaksud saya itu adalah sang roh, maka si badan kasar ini tidak perlu tidak perlu berjuang karena badan kasar ini hanya sebagai wadah saja, sebagai sebagai wayang. Itulah sebabnya kenapa kita tidak perlu menginginkan hasil. Karena yang dimaksud di sini adalah saya itu tidak menginginkan hasil karena yang dimaksud adalah sang roh saya itu. Tapi kalau saya itu adalah Komang Mahawira, ya membutuhkan saya. Tergantung sekarang seseorang itu menyebut dirinya sang roh atau badannya. Kalau orang sudah tinggi, rohaninya yang disebut saya itu adalah sang roh. Oleh karena itu tidak perlu menginginkan sesuatu. Karena sang roh tidak membutuhkan sesuatu. Biarkan saja dia mengalir. Tidak menginginkan hasil, berbuat saja sesuai dengan ininya. Gitu. Pemahaman dangkal saya seperti itu, Pak Angku. Bu Giri dengan teman-teman. Terima kasih, Swastiastu. Rekan-rekan, silakan Pak Komang niki bukan dangkal lagi niki sudah dalam Pak Komang. Nih, mungkin teman-teman yang lain yang teringat sekali dengan satu petikan mungkin saya bilang itu mutiara dharmanya Bu Giri gitu, saya pernah baca. Jadi usaha ada pada kita, jadi karunia itu ada pada Tuhan. Jadi saya sangat tergelitik dengan sloka yang ke-32 niki. Nah, tadi Pak Komang sudah memberikan penjelasan memang posisi kita saat itu seperti apa. Yang sangat setuju bahwa apalagi ada sloka indah gitu kan, Karmanewa Dikaraste Mapalesu Kudacana. Jadi tugas kita hanya berbuat, bukan pada hasilnya. Karena di dalam setiap perbuatan itu sesungguhnya sudah ada hasil. Karena berbuat itu sesungguhnya adalah hasil gitu loh. Jadi kalau dia meyakini gitu. Jadi nah, terkait dengan sloka yang 32 tadi, yang kira setiap kehadiran kita di dunia ini memiliki tujuan. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa kita datang ke dunia ini tanpa tujuan. Itu pertama harus dicatat. Di dalam Sarasamu saya juga sangat jelas bahwa kedatangan kita di dunia dalam ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan dharma. Nah, dharma tentu dalam soal ini harus kita maknai secara luas. Ya, apakah swadharma, warna dharma, kan begitu kan? Apakah kita dharma sebagai pribadi, dharma sebagai anggota keluarga, dharma sebagai bagian daripada sosial masyarakat, bagian daripada kita sebagai abdi negara dan sebagainya. Karena itu akan banyak peran-peran dharma yang harus kita lakukan, dan itu kadang-kadang tidak bisa berjalan secara linear. Bisa saja ada beberapa hal-hal yang kita memerlukan stressing tersendiri. Yang pertama itu yang setuju bahwa hidup kita datang ke dunia ini memiliki tujuan. Jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa hidup ini boleh mengalir begitu saja tanpa ada tujuan yang harus ingin kita capai. Karena ada tujuan, karena ada hal yang ingin kita capai, tentu kita harus ada usaha yang harus kita lakukan. Nah, usaha ini tentu tidak saja usaha-usaha yang sifatnya fisikal, tapi juga usaha-usaha yang sifatnya rohani. Ya. Walaupun saya tadi Pak Komang mengatakan bahwa ketika kita sudah mencapai tingkat kesadaran roh itu misalnya, kita juga perlu memperjuangkannya. Paling tidak bagaimana menjaga agar kemurnian roh itu tetap terjaga. Itu adalah sebuah perjuangan juga. Jangan sampai kemudian tanpa perjuangan, tanpa usaha apa-apa, maka dikatakan bahwa roh itu akan bisa jatuh ke level-level kesadaran yang berbeda. Kalau kita tidak perjuangkan. Itu sebabnya ada sloka yang indah dalam Bhagavad Gita.
Kalau seandainya sedetik saja aku tidak bekerja, atau melakukan karma, atau melakukan karya di dunia ini, maka akulah menjadi penyebab dari kehancuran dunia ini. Begitu kata Bhagavad Gita. Artinya itu, kalau Tuhan saja sampai saat ini terus berkarya, terus bekerja, terus memperjuangkan semesta ini, nah kita sebagai manusia tentu tidak memiliki jangan sampai tidak memiliki semangat untuk terus berkarya, memperjuangkan kehidupan ini. Karena kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak bersama-sama memutar roda kehidupan ini, maka kita tidak akan pernah boleh menikmati hidup ini. Seperti halnya kisah pemutaran Mandaragiri. Jadi mengapa para dewa dan para raksasa memutar Mandaragiri untuk mendapatkan amarta? Artinya apa? Para dewa pun memutar kehidupan ini. Kita juga sebagai manusia harus memperjuangkan kehidupan ini. Sehingga kita nanti layak untuk mencapai taraf-taraf kehidupan yang kita inginkan. Bukan berarti kita pamrih, enggak. Karena berbuat itu sesungguhnya adalah karunia. Dapat berbuat, itulah sesungguhnya anugerah yang tertinggi. Yang kira pemahaman kita harus kita bawa ke sana. Dia mungkin semeton yang lain, Niki di sloka yang sangat menarik sekali. Silakan Bu Komang atau siapapun yang hadir. Ini kita yang lihat teman-teman kita ada dari Jogja, ada Pak Gede Suwardana ya, yang juga beliaunya sangat senang dengan Bhagavad Gita. Ada dari mana-mana nih kita yang lihat. Ini yang kira, silakan Bu Komang, Bu Giri, ya. Bu. Mungkin semeton yang liannya yang ini silakan teman. Banyak nih lumayan. Iya, semeton yang lainnya silakan. Kita diskusikan. Kita diskusikan. Ada Bu Laksmi dari Gianyar. Raris Bu Laksmi atau semeton yang lain. Ada Bu Dayu dari Cimahi. Raris Bu. Sire mantan dadas kita sharing kok di sini. Iya. Pak Dewo itu angkat tangan, Pak Dewo. Raris Pak Dewo. Suksmo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Niki yang terlambat sedikit, jadi pas dengar di bagian yang sloka 32. Tapi kayaknya sloka 32 menjadi kunci juga. Kalau Tiang memahaminya, sloka 32 ini secara utuh ya, maksudnya tanpa kita terkontaminasi atau tercerahkan oleh sloka-sloka berikutnya di bab-bab berikutnya. Itu melihat pada umumnya kita memang kalau dihadapkan pada urusan pribadi, menjadi serba sungkan, serba salah gitu. Sama ketika kita akan melawan diri kita sadripu yang dipengaruhi oleh indria-indria, itu secara umum kan orang mengetahui bahwa mata kan memang penting untuk menikmati keindahan, gitu. Atau telinga juga penting menikmati hal-hal yang merdu, gitu. Sangat lazim gitu. Makanya secara persepsi Arjuna berpendapat bahwa rasanya nggak ada gunanya kita bertempur kalau hanya hasilnya nanti toh jadi kita dipermalukan atau mendapat dosa juga karena membunuh bagian-bagian penting dari diri kita. Nah ini persepsi. Jadi saat itu Arjuna dengan konsep-konsep yang begitu banyak dia pelajari, karena Arjuna juga bisa menjadi seorang yogi ketika dia bertapa dan bisa menjadi seorang yang pengembara yang sangat lihai dalam pertempuran, mendapatkan banyak hadiah wanita. Gitu. Nah ini konsep-konsep yang dipahami oleh Arjuna membawa dia pada suatu yang dilematis ketika dia harus melawan dirinya sendiri. Ini alasan dia sampai dia menjatuhkan dirinya untuk tidak mau bertempur. Nah, kita lazimnya juga begitu. Kalau di hidup kekinian, kalau kita lihat diri kita, kemudian segalanya kita yang menentukan, tetapi konsep-konsep yang kita dapatkan selama ini tidak mendukung untuk arah yang tepat, kecenderungannya meboyo. Kemudian ini masih hasilnya cuma begini aja. Seperti itu. Nah, Niko, batasan dari sloka 32 yang untuk kita sadari bahwa kita juga punya kondisi seperti itu. Karena terpengaruh oleh konsep-konsep. Niko, Suksmo.
Matur suksema Pak Dewa. Yang kira apa yang disampaikan oleh Pak Dewa, inilah indahnya sloka dalam Bhagavad Gita, bahwa berbagai macam perspektif bisa kita gunakan untuk mendekatinya. Tentunya mengapa itu sebabnya, mengapa sloka-sloka Weda itu menjadi sangat indah, karena mampu memenuhi semua level kesadaran orang yang membacanya. Dari yang memiliki kesadaran yang paling sederhana, hingga yang memiliki kesadaran yang mungkin seperti Pak Komang tadi, sudah kesadaran tingkat roh gitu misalnya, tetap sloka itu kemudian menjadi sangat asik kemudian untuk ditinjau. Getiang kira nike, matur suksema Pak Haji Dewa, sampun memberikan insight yang indah terhadap sloka 32 niki. Nggih mangdo lebih kompre, bisa kita lanjutkan ke sloka 33 nggih. Haris, 33 kita bahas bersama. Jujur, yang izin share. Ya, sloka yang ke-33 kita bisa baca di sana. Yesam arte kang sitamnu. Nggih bersama-sama. Yesam arte kang sitamnu. Rajam bogak sukanica. Raja Boga Sukanica. Tai mewas tita yude. Tai mewas tita yude. Pranam setiak tua danan nica. Pranam yakwa dananita. Yesam arte kang sitamnu. Yesam arte kang sitamnu. Rajam boga sukanica. Rajam boga sukanica. Taime wastita yude. Taime wastita yude. Pranam setiak tua dana nica. Pranam swadana nica. Bisa dilanjutkan nggak sloka yang ke-34, 35, kemudian nanti kita bahas bersama-sama. Dilanjut saja dulu. Biar yang kita bisa memiliki pemahaman yang utuh tentang ketiga-tiganya. Yang ke-34. Ini dilanjut mantan dulu. 34. Ya. Acarya Piyatara Putras. Acarya Pitara Putra. Tatai waca pitamaha. Tatai waca pitamaha. Matulak suasura pautra. Matulak suasura pautra. Yalak samban dinas tata. Yalak samban dinas tata. Acarya Pitara Putra. Acarya Pitara Putra. Tatai waca pitamaha. Tatai waca pitamaha. Matulah swasura putra. Matulah swasura pautra.
Yalah sambandina tata. Yalah sambandina tata. Oke, sloka yang ke-35. Setelah itu yang kita bahas. Etana hantum icami. Antum icami. Natopi madusudana. Gnato madusudana. Api trailokya rajasya. Api trailokya rajasya. Eto kimnu mahi krete. Eto kimnu mahi. Kalau kita terjemahkan secara utuh 3 sloka tadi, 33, 34 dan 35 seperti niki. Demi siapa kita menghasratkan kerajaan, kemewahan dan berbagai kesenangan, mereka semua dengan mengorbankan harta dan nyawa kini berdiri di sini siap untuk bertempur. Ini ki sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Komang, karena genderang perang sudah disabuh, tidak mungkin dia akan mundur kembali. Ini sama dengan ketika kita saat ini ya sudah berada di medan peperangan sesungguhnya, di tempat kita bekerja, kan tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak melakukan kewajiban, itu sesungguhnya pesannya. Dan di sana kita menghasratkan, ya Arjuna berpikir menghasratkan kemewahan, berbagai kesenangan, dan bahkan kemudian tapi di satu sisi akhirnya mengorbankan nyawa untuk mendapatkan kemewahan dan kesenangan itu. Nah, jadi ada seperti seolah-olah kontradiktif, ingin mendapatkan kemewahan dan kesenangan, tetapi di satu sisi mengorbankan nyawa untuk berperang. Nah ini mungkin bisa dicermati nanti. Kemudian di sloka yang ke-34, di sana hadir para guru, ya, ada acarya para guru, itarah itu berarti bapak-bapak, ya, raramu, putras itu berarti putra-putra, kita maha kakek, kemudian matulah itu paman, kemudian surah itu mertua, kemudian ada pautra, ada cucu, ada salia itu ada ipar, dan juga sambandi artinya kerabat-kerabat yang lain. Kemudian yang sloka yang ke-35, di sana dikatakan, wahai Madusudana, meskipun dengan imbalan memperoleh kerajaan Triloka, hamba tidak akan membunuh mereka, walaupun mereka menyerang hendak membunuh hamba. Lalu apa artinya dengan kerajaan di atas muka bumi ini? Ada sloka yang sangat menarik di sloka 35 ini, adalah Arjuna tidak mau berperang, dan dia akan siap untuk diserang kembali. Nah, itu slokanya seperti ini. Hamba tidak akan membunuh mereka, walaupun mereka menyerang hendak membunuh hamba. Nah, artinya pada saat ini Arjuna, kalau kita mungkin menjelaskan secara, mungkin slide yang berikutnya, ingat yang bisa jelaskan secara utuh makna sloka 3. Nah, jadi Arjuna adalah pahlawan besar, jadi semua orang tahu nih, tetapi menghadapi situasi yang unik, katakan situasi bukan yang unik, situasi yang unik dan pelik sebenarnya bagi siapapun yang berdiri pada posisi Arjuna pada saat itu. Posisi itu bisa jadi terjadi pada kita saat ini. Dalam suatu situasi yang Pak Komang katakan sebagai keraguan-keraguan. Nah, Arjuna ke Kurukshetra sebenarnya ingin berperang, dari awal beliau ingin berperang, bahkan ketika diskusi-diskusi itu tidak terjadi. Tapi sampai tiba-tiba sampai hati untuk membunuh saudara-saudaranya sendiri, walaupun dia tahu mereka ini berhati yang jahat, seperti saya katakan tadi. Mereka tahu Duryodhana seperti itu, dan Arjuna tidak rela sebenarnya dia didiskriminasi terus-menerus, dibully, didiskriminasi terus-menerus. Kita pernah bahas, jangankan kita, cacing saja diinjak menggeliat, kan begitu Pak Komang. Apalagi kemudian sisi-sisi kemanusiaan kita kemudian tidak dihargai, dihina, dan lain sebagainya. Tentu kita juga akan berontak sebagai
manusia normal. Tentunya seperti itu. Nah, tiba-tiba ia ragu untuk maju, gunahlah Arjuna dalam keakuannya. Jadi saya katakan dalam keakuannya. Karena semuanya akhirnya diukur berdasarkan badan, berdasarkan material, berdasarkan hitungan-hitungan matematika. Nah, bukankah kita sebagai manusia, saya bawa ke dalam, bukankah kita sebagai manusia sering juga mengalami tekanan batin yang berat ketika kita dihadapkan untuk mengambil keputusan yang maha penting. Pak Komang, terutama teman-teman kita semuanya pernah mengalami dilema-dilema seperti ini. Betul. Keputusan yang saya akan ambil ini, konsekuensinya akan seperti apa? Kepada saya, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada pimpinan, dan kepada negara ini. Seperti itu. Ini akan terjadi terus-menerus dalam diri kita. Ketika kita harus mengambil keputusan. Penting. Nah, bukankah rasa iba sering juga kali membuka pintu kelemahan kita? Ini rasa iba nih, Gi. Iyan sing tulungin nyame. Iyan tulungin korupsi. Nah, kan gitu misalnya gini. Anak len tulungin. Masa nyame jadi sing tulungin. Nah, ini kan hal yang seperti itu akan sering terjadi pada diri kita. Dan menghantarkan ke arah kehancuran itu sendiri. Nah, itu semuanya karena kita terikat akan benda, nama di tengah masyarakat, dan menjadi budak. Kita sering sekali menjadi korban kepentingan egois orang lain. Nah, ini tiang ampura ketika kita berada dalam dunia-dunia yang nyata yang kita hadapi saat ini. Apakah jangan-jangan kita saat ini memang ya, kalau ampura yang ada, sesungguhnya saat ini kita juga menjadi user. Kita di-user oleh orang lain, di-user oleh sistem. Dan kita tidak bisa menghindar keluar dari sistem itu. Yang kadang-kadang ya, keputusan yang kita buat akhirnya legal but not illegal. Bahasa Tiang begitu, Pak Komang. Legal mungkin secara aturan, kadang-kadang ilegal secara hati nurani. Jadi secara legal mungkin itu benar, tetapi secara hati nurani mungkin itu akan sering bertolak belakang. Dan ini sering terjadi pada diri kita sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya, mungkin Tiang Niki penjelasan yang sedikit, setelah itu nanti kita diskusikan. Selanjutnya beli. Nah, Arjuna terjebak oleh rasa iba, oleh adat istiadat, ya, simbol-simbol duniawi. Tugas manusia sesungguhnya adalah demi dan untuk menegakkan dharma. Niki harus yang menjadi catatan penting kita, Pak Komang. Tadi Pak Komang sudah menyampaikan bahwa tugas sesungguhnya kita adalah demi dan untuk dharma. Dan untuk menuju Tuhan. Niki cita-cita utama kita, Pak Komang. Datang ke dunia dalam rangka untuk dan demi dharma, dan untuk bisa kembali pulang kepada Tuhan. Makanya doa kita selalu bilang amor ing acintio gitu. Jadi kita ingin pulang menuju Tuhan. Dan jalan kepada Tuhan itu berarti harus meninggalkan semua milik duniawi kita. Gitu. Ini Pak Komang tadi menegaskan. Jadi kalau demi roh, ya semuanya harus ditinggalkan. Jadi yang kita bawa pulang, kalau kita baca Sorga Rohani Kaparwa di bagian akhir dari Mahabharata, bagaimana kemudian yang menemani Yudhistira datang kepada ide Sang Hyang Dwialasa adalah hanya seekor anjing. Hanya subuh dan asubuh karmulah menjadi teman setia kita. Tidak istri, tidak anak, tidak harta benda. Anak saudara hanya mengantarkan kita sampai di kuburan. Keluarga, harta benda, nggak bisa kita bawa. Nah, meninggalkan milik duniawi kita, baik yang berupa benda-benda konkret maupun yang benda-benda abstrak. Nah, ini artinya renungan kita. Ya, di satu sisi, saat kita hidup, kita berjuang untuk mengumpulkan harta benda. Padahal sesungguhnya tujuan kehidupan kita datang ke dunia ini adalah dalam rangka menegakkan dharma dan ingin mencapai Tuhan. Dan ketika kita ingin mencapai Tuhan, kita harus siap-siap meninggalkan semua itu. Nah, dalam agama Kristen, kita juga menjumpai sebuah persamaan dalam hal ini, yaitu Nabi Isa pernah mengatakan demikian. Seandainya seseorang datang kepadaku, tetapi belum mampu meninggalkan ayah, bunda, anak, istri, dan saudaranya, maka ia tidak menjadi muridku. Niki agama lain yang hanya mencontohkan saja. Begitupun dalam agama Hindu sering kita jumpai tokoh-tokoh spiritual yang di masa silamnya justru akhirnya
meninggalkan semua miliknya kalau sudah memilih jalannya. Ini, maka ketika Arjuna memutuskan untuk memilih jalan berperang, maka dia sesungguhnya harus meninggalkan semua yang menjadi miliknya, termasuk harus meninggalkan keterikatannya terhadap hubungan kekerabatan. Itu pesannya seperti itu. Demikian juga kita, ketika kita semuanya yang sebagian besar mungkin di sini menjadi ASN, disumpah oleh negara bahwa dia harus mengabdi kepada negara, maka semua milik pribadinya harus segera dia tinggalkan. Kan kira-kira Pak Komang? Okay. Jadi ketika kita sudah bersumpah bahwa saya mengabdi kepada negara, maka kepentingan pribadi kita harus sudah bisa kita tinggalkan. Jadi pesan sloka dari 33 sampai 35 itu yang secara pribadi yang maknanya seperti ini. Mudah-mudahan lagi teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga kita bisa memahami ketiga sloka ini menjadi lebih komprehensif. Ya, mungkin slide yang berikutnya yang hanya memberikan terhadap kegundahan Arjuna ini bukan berarti Krishna mengecam. Beliau tidak mengecam rasa iba, rasa simpati ya atas penderitaan seseorang. Rasa iba sebenarnya adalah sifat orang yang memiliki sifat satwam, satwik. Jadi orang welas asih itu kan sifat yang baik. Welas asih, kemudian tresna, iba itu sifat-sifat yang sangat satwam. Nah, tetapi rasa iba menurut versi Bhagavad Gita adalah rasa iba yang tanpa moha, tanpa keterikatan duniawi. Nah, apakah rasa iba saat ini yang kita miliki adalah rasa iba yang tanpa moha atau rasa iba yang penuh dengan keterikatan? Nanti itu kita telisik bersama-sama. Nah, rasa iba yang sejati adalah ekspresi dari cinta kasih sayang dari seseorang yang dengan rasa welas asih, compassion. Bukan love, bukan cinta, tapi dari compassion, dari welas asih. Mungkin nanti kita akan bisa bedakan apa itu cinta dan apa itu love, apa itu compassion. Dan tidak seseorang pun akan dapat mencintai sesuatu dengan sejati tanpa memasuki sinar pengetahuan ketuhanan. Dan bersedia berjalan lurus tanpa keterikatan duniawi apapun juga di jalan Sang Dharma. Ini harus berjalan lurus, tidak bisa lagi tengok kanan, tengok kiri. Ketika kita memutuskan, saya abdi negara, saya ASN, saya menjadi pengayah di pura, maka dia harus berjalan lurus, tidak bisa lagi. Hanya mereka yang menjadi pengayah, benar-benar pengayah lah, yang dia akan bisa memiliki compassion yang sesungguhnya. Kalau dia bilang menjadi pengayah, tapi masih mengharapkan pertimbangan dengan ini saya suka, saya tidak. Nah, di atas jadi untuk sejenak lupa, Arjuna lupa, sadar sesungguhnya anak saudaranya bukanlah akhir secara fisik, adik, kakak, teman dan lain sebagainya. Saudara sejati adalah berjalan lurus di jalan Dharma. Mereka lah sesungguhnya sanak saudara kita yang sejati, ya, yang tulus dan seiman dalam naungan yang Maha Esa. Nah, ini secara rohani kita harus maknai seperti ini bahwa sesungguhnya teman yang sejati, saudara yang sejati, paman yang sejati, kakek yang sejati adalah mereka yang lurus, mereka yang dengan penuh teguh memegang prinsip Dharma. Siapapun dia, mungkin tidak ada hubungan kekerabatan secara biologis. Ya, dalam dunia nyata kita bisa jadi nyamuk tunggelan kita bisa ajak mesiat karena tidak sama-sama berpegang teguh kepada Dharma itu. Tungkulan miyagin arta warisan, nyamuk ajak merebat. Bahkan itu sebabnya kenapa sering sekali kita justru bisa lebih akrab, lebih merasa bersaudara dengan orang lain.
Karena semuanya memegang prinsip-prinsip kebenaran, semuanya bisa berpegang teguh pada kebenaran. Jadi itulah yang akhirnya menjadi pegangan kita. Siapa yang sesungguhnya menjadi teman adalah mereka yang senantiasa bisa berpegang teguh kepada Dharma. Mungkin sedikit lagi, Pak. Atau sudah selesai? Mungkin slide berikutnya. Nah, Arjuna masih hilang dalam kealpaannya. Ia lupa bahwa Dharma mengharuskan seseorang untuk melaksanakan semua ketentuan tanpa pemberi. Sama sekali tanpa imbalan. Nah, kalau kita memang mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan dharma, mengatasnamakan kewajiban, mengatasnamakan tugas, maka sesungguhnya kita tidak perlu imbalan lagi. Seperti itu yang katakan tadi, karena berbuat itu sesungguhnya adalah merupakan imbalan yang tertinggi. Ketika misalnya kayak Bu Gede Sudire bisa datang ke panti asuhan, ya saya katakan bisa mendana punya itu adalah anugerah. Jadi bukan ucapan terima kasih dari orang yang kita bantu. Siapapun mereka yang sudah bisa berbuat, itulah sebenarnya karunia. Karena tidak semua orang mampu berbuat. Itu Bu Gede. Hanya bekerja untuk dan demi dia. Rasa iba yang sejati harus didasarkan atas dharma. Ya. Kemudian Sang Rama sendiri untuk menegakkan dharma berperang melawan Rawana. Dan di dalam Bhagavad Gita, Sang Krishna menganjurkan jalan yang sama kepada Arjuna, agar Arjuna lepas dari kesedihan coka dan moha keterikatan cinta duniawi. Jadi dua awatara yang sama mengatakan bahwa jika kita sudah bisa berpegang teguh kepada Dharma, maka di saat yang sama kita terlepas dari kesedihan dan terlepas dari keterikatan duniawi ini. Nah, di dalam Bhagavad Gita, ajaran penting yang tersirat adalah bunuhlah atau kekanglah pintu-pintu nafsumu. Jadi sebenarnya pesannya ini secara rohani, ini dalam pesan rohani yang paling dalam, gitu Pak Komar, adalah membunuh pintu-pintu nafsu. Nah, agama-agama lain pun selalu mengajarkan hal yang sama. Agama Zoroaster misalnya mengatakan berperanglah terhadap iblis tanpa henti-hentinya. Buddha mengatakan berperang melawan Mara. Yesus mengatakan perang melawan setan. Dan masih banyak contoh-contoh agama yang lain. Nah, di dalam hal ini, Arjuna di atas sana lupa bahwa ia harus berperang melawan Yodhana demi tegaknya Dharma itu. Dan kita saat ini sedang berperang untuk menegakkan Dharma kita. Ya, saat ini kita semua yang ada di ruangan ini, yang ada dalam diskusi ini, sedang berperang, sedang berjuang untuk menegakkan Dharma kita. Kita adalah Arjuna-Arjuna kecil yang saat ini sedang berjuang untuk melawan musuh-musuh kita yang sesungguhnya. Kemalasan, dan lain sebagainya. Sehingga kita nantinya dianggap hadir menjadi pribadi yang memiliki integritas, memiliki profesionalisme, dan sebagainya. Itu yang kira demikian Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sareng sami menjelaskan secara sederhana makna sloka dari 33 sampai 35. Selanjutnya tentu Bapak Ibu sareng sami memiliki sudut pandang yang berbeda agar kita bisa memiliki pemahaman yang lebih kompre terhadap 3 sloka nanti. Itu yang persilakan di sini hadir guru-guru Ditya, ada Pak Nyoman Dharmayasa di Makassar, ada Ibu Mangkuciri, ada Bu dari Baduk, ada Pak Mangku Gedeyase dari Bekasi, dan ada Bu Putu Sariati. Silakan untuk berdiskusi. Saris, nggih. Yang boleh ini nggih, apa namanya? Sharing nggih. Kondisi yang Tiang hadapi pernah persis seperti apa seloka ini, Pak? Salah. Jadi Tiang kan Tiang orang transmigrasi, Pak, di Sulawesi Selatan. Merantau sejak kecil, sekolah itu menjadi pembantu. Waktu SMA yang cerita nggih, jadi pembantu. Setelah tamat yang langsung
ke Makassar, lagi ke ibu kota provinsi, terus berkarir sampai pendek cerita yang jadi direktur di sekolahnya Bu Giri. Salah satu mahasiswa saya itu ternyata adalah anak dari majikan saya waktu SMA. Waktu itu, anak majikan saya ini melakukan pelanggaran sehingga saya harus pecat. Karena disiplinnya sekolah itu sangat tinggi. Jadi saya memecat anak majikan saya yang saya tinggali dulu waktu SMA. Datang ternyata orang tuanya, Pak, kepada saya waktu itu, saya jadi pimpinan di sekolah itu. Datang dia mohon supaya anaknya tidak dipecat jadi mahasiswa. Waktu itu karena keputusan sudah diambil, maka saya tidak boleh lagi untuk merubah keputusan itu karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi sebagai pribadi, itu anak majikan saya, Pak. Dan yang sekarang berdiri di depan saya itu, duduk di depan saya adalah nyonya dan majikan saya waktu SMA yang saya tinggali rumahnya itu. Bayangkan kira-kira bagaimana perasaan pada saat itu. Tapi saya sudah mengambil keputusan, SK sudah saya tanda tangani, anaknya sudah harus dipecat gitu. Jadi memang dilema itu kadang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tatkala keputusan sudah diambil, maka kita harus bertanggung jawab apapun. Kita harus tinggalkan memang keterikatan-keterikatan itu. Walaupun saya sangat berutang budi kepada majikan saya itu, karena dia yang menyekolahkan saya, rumahnya saya tinggali, saya jadi pembantu di sana. Dan sekarang saya harus memecat anaknya sebagai mahasiswa di sekolah yang saya pimpin. Memang perasaan waktu itu memang galau, Pak. Tapi sekali lagi karena memang keputusan sudah diambil, maka kita harus melaksanakan keputusan itu karena sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi Arjuna juga pada saat itu, menurut pemahaman Tiang, karena genderang perang memang sudah ditabuh, sudah sudah membunyikan trompet, harus berperang, karena itu sudah melalui mekanisme yang sudah benar, sesuai aturan. Jalan damai sudah tidak memungkinkan. Krishna sendiri sudah menjadi duta untuk perdamaian, sudah gagal. Perang, sehingga perang sudah diambil, SK sudah ditandatangani, maka apapun yang terjadi ya sudah harus kita laksanakan sudah gitu. Ternyata ini toh yang dimaksud dengan apa yang saya alami dulu itu ternyata seloka ini toh yang baru saya tahu ini bahwa ternyata itulah yang sehari-hari kita bisa hadapi. Untuk semua ini hanya membagi ini aja, membagi pengalaman saja sesuai dengan seloka yang kita bahas hari ini. Terima kasih semua. Sama Pak Komang, semangat pengalaman, tentunya pengalaman yang walaupun ya mungkin ada sisi sedihnya, tapi memang itu yang harus kita ambil. Memang karena kita nggak bisa menghindarkan bahwa saya katakan tadi di awal bahwa hidup kita itu kadang-kadang saat ini memerankan banyak warna. Warna Brahmana, warna Ksatria, warna Waisya, warna Sudra, bahkan warna-warna itulah yang kemudian sering sekali berfluktuatif. Keputusan yang kita ambil kadang-kadang kemudian tidak bisa selaras, tidak bisa menyenangkan banyak orang. Tapi di sisi manapun saat itu kita berada, maka dharma itu yang harus kita perankan. Kalau kita memang di rumah sebagai orang tua, maka dharma sebagai orang tua. Yang lain kita kesampingkan. Nah, saya kira itu yang harus kita tegaskan kembali. Maka ini dibilang di posisi mana kita berdiri sebagai apa dan harus mengambil keputusan apa. Ini yang kemudian di dalam Manawadharma Sastra dikatakan bahwa iksa sakti desa kala tatuanca. Jadi tujuannya apa, kapasitas kita seperti apa, saktinya, desa tempatnya di mana, waktu timingnya seperti apa, dan tatuannya, aturannya seperti apa. Nah, itu kira-kira Pak Komang. Jadi iksa sakti desa kala tatua. Jadi itu yang harus kita jadikan sebagai pegangan ketika kita harus berbuat, memutuskan apa. Dan saat ini kita sebagai Arjuna kecil sudah diteken kontrak, ya kita memang harus berjuang di tempat di mana kita ditempatkan. Ada Bu Tiang undang, Bu Nengah Resmi dari Bandung, memberikan komentar. Karena beliau banyak membahas Sara Samuscaya. Dari Bu Nengah, matur suksma nih.
Silakan gunakan gininya, linknya Bu. Nah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagi Rahayu Sarang Sami. Luar biasa Jeremangku, semua banget Titiang baru dari Sloka 35 aja baru buka. Nah, Titiang tidak banyak berkomentar, sudah dijelaskan secara gamblang oleh Jeremangku. Mudah-mudahan ada juga atau Jeremangku yang lain muncul memberikan pemahaman tentang kitab suci kita yang belum tersentuh, mudah-mudahan ya yang lainnya yang sama kedudukan seperti kita bab yang sendiri juga ini masih belajar, apalagi yang dijelaskan tadi dalam kitab suci melaksanakannya sulit sekali, mengendalikan diri itu sulit sekali. Nah, mudah-mudahan Jeremangku tetap sehat dan lanjut memberikan pencerahan-pencerahan lain kepada umat, dan yang sendiri bisa berbagi banyak karena keterbatasan tiang dalam dari segi IT dan lain sebagainya. Mohon selalu bimbingan dan pimpinan dari Jeremangku. Bapak Ibu yang lainnya, semoga sehat semuanya. Saya doakan dari tempat tugas ya dimanapun berada, menjalankan swadharma kita. Rahayu Sarang Sami. Sukses semua Bu Nengah. Beliau niki penglingsir kita di Badung. Dan yang info ke Bu Nengah, kebetulan niki yang hadir niki dari berbagai daerah, ada dari NTB, Makassar, ada Jawa Barat, ada Jakarta, ada dari Bali, ini dari mana-mana. Kita diskusi ringan seperti ini setiap hari Kamis atas prakarsa fasilitas yang diberikan oleh Ibu Giri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terus semua Bu nyaman sudah memfasilitasi kami bisa diskusi. Mungkin teman-teman yang lain ya sira dados nggih Raris Pak Dewa nggih Raris. Yang lain masih ada atau sambil menunggu nggih? Semua lagi menambahkan karena ini masih dalam rangkaian persepsi pikiran gitu. Arjuna memang dikenal sebagai pertapa yang tangguh. Orangnya cerdas dan sebagainya. Jadi hal-hal yang sangat hebat itu dikuasai oleh Arjuna. Nah, kadang seperti kita juga menganggap bahwa ilmu-ilmu pengetahuan yang kita kumpulkan itu kita pikir sudah akan cukup mampu untuk melawan musuh gitu. Namun begitu genderang perang dibunyikan dan dihadapkan pada kenyataan, semua berkecamuk menjadi suatu analisa yang dikomandoi oleh pikiran kita. Nah, keterbatasan pikiran kita itulah yang menyebabkan selalu apa yang kita ambil itu menjadi dua sisi. Jadi bisa menyenangkan satu pihak dan bisa tidak menyenangkan pihak lain, bisa menguntungkan pihak yang satu dan bisa merugikan pihak yang lain. Itu. Nah, kebimbangan-kebimbangan yang disadari oleh Arjuna masih dalam tahap di mana dia lupa pada potensi dirinya yang tanpa batas. Dia masih mengandalkan buah pikir dan kecerdasan pikirannya. Itu yang membuat kita selalu ragu. Bapak Ibu boleh cermati diri masing-masing. Ketika hanya mengandalkan analisa dari pikiran sendiri dengan segala ilmu pengetahuan yang didapat, pada saat menghadapi dilema-dilema seperti ini, keraguan-raguan itu pasti akan muncul lebih awal. Jadi sampai batas sloka ini Arjuna itu memang melupakan atau mengesampingkan kemampuan diri yang tiada batas. Nanti di sloka berikutnya pasti akan diingatkan. Tapi untuk menyadari bahwa pada sloka ini kita diingatkan kembali bahwa kita bisa punya kondisi seperti itu jika kita hanya semata-mata mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin itu sedikit suksema. Suksema aja Dewa yang
Niki sampun sangat lebih mencerahkan kita semua. Memang benar apa yang dikatakan Haji Dewa bahwa kalau kita lihat kapasitas memori RAM-nya manusia kan sangat besar sekali. Mungkin yang baru kita gunakan mungkin tidak ada seperempatnya dari kapasitas sistem kerja analisa pikiran kita. Belum lagi sisi-sisi yang lainnya. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Haji Dewa tadi menjadi bahan kita juga bersama-sama untuk kemudian bagaimana memaksimalkan semua potensi yang kita miliki ketika kita harus mengambil suatu keputusan tertentu. Itu sebabnya di dalam sistem folder, sistem kerja pikiran kita yang disebut dengan cita atau alam pikiran, saya pernah bahas bahwa di sana ada folder mana, ada folder budi atau wiweke, dan ada ada folder ahamkara. Nah, seberapa sering kemudian kita mengakses, terutama adalah folder yang ada di wiweke atau daya pemilah itu. Ini yang kemudian memang memerlukan upgrade bahwa keberadaan kita saat ini, ya bacaan-bacaan kita, baik yang tersurat maupun yang tersirat itu, memang perlu kemudian kita upgrade. Di samping kemudian, jangan kemudian pernah bosan untuk selalu mendekatkan diri kepada orang-orang yang memang memiliki tentunya pengetahuan, pengalaman yang lebih. Sehingga kita bisa paling tidak mengeliminasi atau mengeliminir keraguan-raguan sisi gelap kita. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Dewa itu tadi, bahwa saya dapat clue, every human being, dia have their own blind spot. Jadi setiap manusia itu sesungguhnya memiliki sisi gelapnya yang kadang-kadang tidak dia sadari. Inilah yang kemudian memerlukan orang lain untuk melihatnya. Tanpa kecuali, kita juga memiliki sisi gelap, blind spot, yang kadang-kadang tidak bisa kita sadari. Dan kita memerlukan mata orang lain, memerlukan orang lain untuk melihat, mengingatkan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Arjuna ketika dia jatuh ke dalam kegundah gulanaan, keraguan-raguan, dia memohon pencerahan kepada Krishna. Itu disampaikan di sloka, Bapak-bapak bisa lihat di adya yang kedua, sloka yang ke-7. Beliau mengatakan demikian. Apanya dosa pahata swabhawa precami tuam dharma samudaceta yat sreya niscitam bruhitan me sisyasteham sadimam tuam prapanam. Kesadaran hamba menjadi sangat lemah dan kalut dipenuhi kebingungan tentang kewajiban hamba. Maka hamba bertanya kepada Anda, beritahukanlah dengan pasti kepada hamba mana yang lebih baik. Hamba adalah muridmu. Berikanlah pelajaran kepada hamba dan hamba menyerahkan diri sepenuhnya kepada Anda. Ini yang dilakukan oleh Arjuna. Ketika dia menyadari dirinya sangat lemah, kecerdasan yang dia miliki tidak mampu mengatasi dirinya, maka dia bertanya kepada Sri Krishna. Ya. Dengan Bapak-bapak Ibu bisa baca di adya yang kedua, sloka yang ke-7. Sloka yang sangat indah. Ketika kita menyadari bahwa diri kita lemah, diri kita tidak sempurna, diri kita serba kekurangan, maka jalan satu-satunya kita menerima untuk terlepas dari keraguan adalah mendekati kesunan kita. Berdoa, memohon sinar suci dari Desa Yang Dewasa, bertanya kepada para guru, bertanya kepada mereka yang sudah memiliki pengalaman, lebih tua, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Arjuna. Dan kalau hari ini kita ragu-ragu untuk melangkah, miring, kita sadari sloka yang kedua tadi, sloka yang ke-7 tadi. Karpanya dosa pahata swabhawa precami tuam dharma samudaceta yat sreya niscitam bruhitan me isyasteham sadimam tuam prapanam. Ya, jadi tiang kira nih yang bisa tiang elaborasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Dewa. Oke, Naris. Ibu-ibu niki sampun lewat 20 menit. Yes, Jero. Naris, Pak Wahyu, Naris Pak Wahyu, nggih.
Mangku, terima kasih banyak. Banyak sekali tadi dari rekan-rekan sekalian menyangkut itu. Tapi saya boleh pemahaman saya Jero Mangku menyangkut sloka-sloka tersebut bahwa kalau saya pribadi ambisi itu sangat bagus Jero Mangku. Tapi kalau kita sudah ambisius, kadang hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan gitu loh Jero Mangku. Sehingga saya berusaha untuk selalu berambisi, tetapi jangan ambisius yang berlebih. Dan menyangkut pada keseimbangan hidup juga, Jero Mangku. Kalau dari sloka itu saya bisa pahami bahwa selama keputusan yang kita ambil memang menguntungkan lebih banyak pihak, kalau saya pribadi tetap akan saya jalankan, walaupun itu kemarin yang Jero Mangku sampaikan, pil pahit akan saya terima gitu. Saya rasa itu aja kalau simpel secara umum, tanpa melupakan keseimbangan bahwa kita manusia memiliki batasan-batasan tertentu. Itu Jero Mangku. Terima kasih banyak kalau pendapat saya. Suksema Pak Wahyu, saya sangat setuju sekali. Jadi yang pernah sampaikan juga kepada Bapak teman-teman di sini dalam pertemuan-pertemuan awal bahwa keputusan yang kita harus ambil adalah keputusan dengan risiko yang paling minim. Untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk institusi di mana kita berada. Jadi itu yang harus kita ambil. Jadi mengambil risiko. Jadi, nah bagaimana caranya mengambil keputusan dengan risiko minimalis yang merugikan? Tentu kan perlu menggunakan tadi. Tidak hanya pikiran, tapi juga daya analisa kita yang disampaikan oleh Pak Haji Dewo tadi. Perlu analisa-analisa dan kita perlu terus belajar mengupgrade diri. Jadi kita tidak boleh kemudian membiarkan kehidupan ini berlalu begitu saja, menerima nasib. Ya udah, ini kalau memang sudah ya itu. Jadi kita terus berjuang. Apalagi saya setuju dengan Pak Wahyu bahwa saya sempat sampaikan juga bahwa ada sloka yang sangat indah juga di dalam Brahmana Samhita. Saya katakan tadi, Dharma Artha Kama Moksa Sariram Sadana. Jadi sepanjang kita berpegang kepada Dharma, maka keinginan itu tidak ada persoalan. Harta yang kita dapatkan tidak ada masalah. Tentunya juga kita tetap harus membedakan apakah ini keinginan, apakah ini kebutuhan, apa kepentingan di balik semua itu. Jadi kama itu tidak selalu bertendensi negatif. Nafsu itu tidak selalu bertendensi negatif, bahwa karena tanpa nafsu orang itu nggak bisa hidup. Jadi semasa dia hidup, dia tentu akan memiliki keinginan. Tapi bagaimana kemudian mengolah keinginan itu agar menjadi sesuatu yang produktif dan bermanfaat dan berdaya guna bagi keberlangsungan banyak orang. Nah tentu ada, seperti tadi saya katakan, ada dharma yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang sampaikan tadi ada iksa, sakti, desa, kala, tatwa. Tujuannya apa? Kapasitas, kemampuan, tempatnya di mana, kalanya, timingnya, kapan, seperti apa, dan tatuanya, aturannya yang harus kita jadikan sebagai pijakan untuk membuat keputusan itu apa. Nah, tiang kira kan seperti itu. Jadi tiang kira ini selaras dengan di mana kita bekerja, ya pasti itu. Jadi tujuannya apa saya memutuskan ini? Kemudian apa kapasitas saya kalau saya melakukan tindakan ini? Apakah saya memiliki kapasitas atau tidak? Desa, tempatnya di mana saya harus memutuskan seperti apa? Kalau timingnya, waktunya seperti apa? Kapan tepatnya saya melakukan keputusan ini? Ya sekarang masih zaman COVID gitu, kita misalnya buatkan kebijakan yang misalnya mencekik dunia pariwisata, kan bisa di SMS di WA, apa kebijakan apa ini? Ya, misalnya seperti itu, kalau kita timingnya nggak tepat. Gitu. Misalnya Pak Komang karena jadi direktur pendidikan mengambil keputusan, anak-anak boleh pelajaran tatap muka gitu. Wah itu kan bisa jadi di Jabahan Cibir Kengken. Pak Komang ngambil keputusannya orangnya masih pandemi kok. Orang lain PJJ kok dia malahan mau tatap muka kan begitu. Nah, saya kan lagi dengan tatunya aturan-aturan yang berlaku. Yang kira sangat setuju Pak Wahyu. Jadi perlu juga memiliki kemauan yang besar untuk ini. Oke. Bapak Ibu sareng sami karena dibatasi oleh waktu kita, karena semeton yang lain harus melaksanakan dharma yang lainnya. Dharma hari ini, santapan rohani kita hari ini sudah cukup. Kita sudah 1,5 jam memberikan santapan untuk rohani kita. Saatnya saat ini kita memberikan santapan bagi badan-badan kita yang lain, karena kita harus melaksanakan dharma yang lain. Inilah keuniknya kita karena memerankan banyak kepala, banyak tangan, banyak kaki, dan banyak warna, banyak rupa, dan banyak nama. Ini konsekuensi logis yang harus kita terima. Maka dengan sangat senang hati, itu yang sampaikan diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Demikian.
dan akan kita lanjutkan pembahasannya minggu yang akan datang. Semoga tidak ada halangan, kita bisa bertemu di Kamis yang akan datang tanpa membuat kesimpulan apapun. Demikianlah diskusi kita tentang Sloka 31 sampai 35 hari ini. Semoga kita tetap menjadi Arjuna yang tanpa pandang mundur untuk berjuang hari ini. Semoga semuanya sehat rayu atas anugerah ide Sang Dewasa. Titi yang sinap dengan puji para musanti. Om Santi. Om. Atur semua semuanya. Terima kasih semuanya. Materinya yang share di chat ya. Mohon Giri, terima kasih Bu Giri. Semua Pak Komang. Semua yang hadir. Selamat menyambut Hari Raya Kuningan. Selamat Kuningan semuanya. Selamat menyambut. Jangan lupa bikin tamiang, bikin endongan, bikin kompet, bikin pelangi. Nasi kuningnya. Sambil belajar, Bu. Oh, Bu Made Maharyadi udah ini tuh. Wah, Bu Made sudah kebaikan. Lebih dikit. Reng Badung, sukses semua pisan. Sami-sami, sarang sami, pamit yang pamit. Nggih, Raris, karena semuanya harus bekerja nih. Nggih. Izin dulu semua. Nggih. Tiang juga izin live niki nggih. Izin Tiang tutup roomnya. Siap. Sama Tiang izin live nih.